Nah, jadi bagi teman-teman yang punya lahan kosong, rumah sewa, ruko, kemudian kios atau toko ya, serta juga apartemen dan kos-kosan, kalian tuh harus tahu cap rate atau return investasinya secara umum tuh harus berapa. Biasanya yang paling umum itu kos-kosan ya, karena memang aku sekarang bekerja di bidang kos-kosan, yang ngurus kosan gitu. Jadi apartemen atau kondominium saya anggap kos-kosan ya, jadi angka 7% sampai 12% ya, anggap rata-rata 10%. Jadi bisa dibilang return investasi yang ideal untuk kos-kosan ini nggak lebih dari atau nggak kurang dari 7% ya, jadi nggak sampai lebih dari 12 tahun atau 15 tahun, itu kayaknya menurut aku terlalu lama. Jadi idealnya ya 10% kalau melihat dari angka ini. Jadi kalau teman-teman kosnya return investasinya 15 tahun, 20 tahun, maka menurut aku coba dievaluasi lagi apakah harganya terlalu murah atau memang biaya pembuatan di awal, pembuatan kosnya itu terlalu mahal, entah itu tanahnya atau bangunan karena kontraktornya. Jadi intinya cap rate ini digunakan untuk mengukur berapa return investasi atau berapa tahun kita balik modal di khususnya di bisnis kos-kosan ya. Ini tuh sebenarnya kayak mirip aja sama price to earning ratio ketika kita mau membeli saham ya. Biasanya kan kita kalau mau membeli saham ngecek dulu nih PBV sama price to earning ratio-nya. Nah, ini cap rate ini kayak price to earning ratio-nya. Jadi biasanya per 10 itu saham-saham yang oke lah, nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu murah. Kalau pernya 15, pernya 20 biasanya itu saham-saham yang dikategorikan terlalu tinggi valuasinya atau lagi mahal. Makanya biasanya kalau aku mau beli saham itu biasanya pernya juga rendah. Contoh nih Indofood, pernya let's say 6, pernya 7 itu masih oke lah atau bisa dibilang murah dengan per rata-rata 10. Jadi intinya per ini untuk mengukur kinerja atau laba perusahaan itu terhadap harga yang kita harus beli ya. Jadi kalau pernya 5 artinya kita butuh 5 tahun untuk balik modal dengan harga yang kita beli saat itu. Maka biasanya kalau per 5 ya murah, kalau per 10 oke, kalau per 15 mahal. Intinya itu gitu. Teman-teman kalau mau belajar bisa langsung cek aja di Google kayak apa itu definisi price to earning ratio. Semoga bantu.